it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ayu Elina Putri. Dan di sini aku akan membahas tentang Islamic Social Finance atau keuangan sosial syariah. Nah, kalau mendengar kata keuangan, mungkin yang terbayang adalah bank, keuntungan, atau investasi. Tapi dalam Islam, keuangan itu tidak hanya bicara tentang mencari profit, ada juga sistem keuangan yang fokus pada kepedulian sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan ekonomi. Nah, sistem inilah yang biasanya disebut dengan Islamic Social Finance. Nah, melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai lembaga keuangan sosial syariah itu memiliki peran besar dalam membantu masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, selain itu, kita juga akan membahas tantangan yang masih terjadi, mulai dari rendahnya literasi masyarakat hingga kasus fraud dalam lembaga keuangan syariah. Jadi, pembahasan ini tuh bukan hanya teori, tapi juga berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini. Stay tune terus teman-teman. Nah, yang pertama kita harus memahami dulu apa sih Islamic Social Finance itu. Jadi, Islamic Social Finance merupakan sistem keuangan sosial yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan utamanya bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi menciptakan keadilan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam instrumen ini terdapat beberapa instrumen utama seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan qardul hasan, ataupun masih banyak yang lain. Kalau dibikin secara sederhana, Islamic Social Finance adalah bentuk nyata kepedulian sosial dalam Islam. Melalui sistem ini, harta tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi juga disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di era sekarang, konsep ini berkembang semakin modern. Dulu, masyarakat mungkin menyalurkan zakat secara langsung, tetapi sekarang pembayaran zakat sudah bisa dilakukan melalui aplikasi digital, mobile banking, kris, bahkan marketplace. Hal ini menunjukkan bahwa Islam Social Finance mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, perkembangannya cukup pesat, tapi masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Potensi zakat dan wakaf di Indonesia sebenarnya sangat besar, tetapi realisasi penghimpunannya itu masih belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat, kedua, rendahnya literasi keuangan syariah, dan masih adanya keraguan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga. Padahal, jika dikelola dengan baik, Islamic Social Finance bisa menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan, membantu pendidikan, mendukung kesehatan masyarakat, hingga memberdayakan UMKM. Yang artinya, Islamic Social Finance bukan hanya aktivitas ibadah, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik Islamic Social Finance. Ada beberapa karakteristik yang membuat Islamic Social Finance itu berbeda dari sistem keuangan lainnya. Karakter pertama adalah seluruh aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip syariah, yang artinya sistem ini tuh harus menghindari riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Selain itu, sistem ini juga menekankan nilai keadilan dan transparansi. Karakteristik berikutnya adalah orientasinya pada kesejahteraan sosial. Jadi, tujuan utamanya bukan keuntungan pribadi, tetapi manfaat bersama. Karena itu, dana yang dihimpun tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Contohnya, sekarang banyak lembaga zakat yang memberikan modal usaha, pelatihan bisnis, bantuan peternakan, dan program UMKM. Tujuannya
agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan, tetapi bisa berkembang dan mandiri. Selain karakteristik, Islamic Social Finance juga memiliki prinsip dasar. Yang pertama adalah keadilan sosial. Dalam Islam, kekayaan tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu saja. Karena itu, orang yang memiliki kelebihan harta dianjurkan membantu masyarakat yang membutuhkan. Prinsip berikutnya adalah amanah. Lembaga pengelola dana sosial itu harus jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Karena dana yang mereka kelola merupakan titipan masyarakat. Kemudian, ada juga prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia harus saling membantu dalam kebaikan. Jadi pada dasarnya, Islam Social Finance bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek etika dan filosofis Islamic Social Finance. Dalam Islamic Social Finance, aspek etika merupakan peran yang sangat penting karena sistem ini tidak hanya mengatur bagaimana uang dikelola, tapi juga bagaimana manusia bersikap terhadap sesama. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan kepedulian sosial menjadi dasar utama dalam pengelolaan dana sosial Islam. Contohnya, ketika seseorang membayar zakat, tujuannya bukan hanya menggugurkan kewajiban agama saja, tetapi juga membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian dari sisi filosofis, Islamic Social Finance memiliki hubungan erat dengan maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga keturunan, agama, jiwa, akal, dan harta. Karena itu, instrumen Islamic Social Finance sebenarnya memiliki dampak yang sangat luas. Misalnya, yang pertama, zakat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, wakaf pendidikan membantu meningkatkan kualitas ilmu. Dan wakaf rumah sakit membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Yang artinya, sistem ini dirancang bukan hanya untuk membantu sementara, tetapi juga menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Selain itu, Islam Social Finance juga memiliki potensi dalam mengurangi berbagai masalah sosial. Karena ketika kesejahteraan meningkat dan kesenjangan berkurang, maka tekanan sosial dalam masyarakat juga dapat menurun. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen Islamic Social Finance. Dalam prakteknya, Islamic Social Finance memiliki beberapa instrumen klasik yang sudah digunakan sejak masa awal Islam. Instrumen tersebut antara lain zakat, wakaf, hibah, nazar, fidyah, kafarat, dan masih banyak yang lain. Salah satu instrumen yang paling berkembang saat ini adalah wakaf. Kalau dulu wakaf identik dengan tanah atau bangunan, sekarang konsep wakaf sudah berkembang menjadi lebih produktif. Contohnya seperti wakaf uang, wakaf untuk pendidikan, pembangunan rumah sakit, program beasiswa, hingga usaha produktif. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi bisa terus dimanfaatkan dalam jangka panjang. Selain instrumen, dalam Islamic Social Finance juga terdapat akad atau perjanjian syariah. Akad menjadi dasar penting dalam pengelolaan dana karena menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap pihak. Prinsip dalam akad meliputi keikhlasan, kejujuran, amanah, dan keadilan. Karena itu, akad tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga bagian penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga keuangan sosial syariah dan tata kelolanya. Agar Islamic Social Finance berjalan dengan baik, diperlukan lembaga yang profesional dan terpercaya. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang mengelola dana sosial syariah seperti Basnas, HLAS, Badan Wakaf Indonesia, dan berbagai lembaga filantropi Islam lainnya. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Beberapa tahun terakhir, muncul kasus fraud atau penyimpangan dana pada lembaga keuangan syariah. Contohnya seperti pembiayaan fiktif, penyalahgunaan dana, dan lemahnya pengawasan internal. Kasus seperti ini tentu berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. Padahal, lembaga syariah harusnya menjadi contoh amanah dan integritas. Karena itu, diperlukan penerapan good governance atau tata kelola yang baik. Prinsip good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Jika tata kelola lembaga semakin baik, maka kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Dan ketika kepercayaan meningkat, maka penghimpunan dana sosial akan menjadi lebih optimal. Nah, dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai landasan normatif Islamic Social Finance. Islamic Social Finance memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi syariah maupun hukum di Indonesia. Dari sisi syariah, dasar utamanya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma', dan fatwa ulama. Sementara dari sisi hukum positif, pengelolaannya juga diatur melalui berbagai undang-undang dan regulasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam Social Finance bukan hanya konsep keagamaan, tapi juga bagian dari sistem sosial dan ekonomi internasional. Namun, meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan kasus penyimpangan dana. Karena itu, penerapan nilai syariah tidak boleh berhenti pada teori saja. Nilai seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab harus benar-benar diterapkan dalam praktik pengelolaan lembaga. Dengan pengelolaan yang baik, Islam Social Finance dapat menjadi solusi nyata dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Jadi, dari seluruh pembahasan kita tadi dapat dipahami bahwa Islamic Social Finance merupakan sistem keuangan sosial berbasis syariah yang memiliki tujuan besar dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sistem ini tuh mampu membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat solidaritas sosial. Namun, keberhasilan Islam Social Finance sangat bergantung pada transparansi lembaga, profesionalitas pengelolaan, literasi keuangan, dan tingkat kepercayaan publik. Karena itu, seluruh pihak itu memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan keuangan sosial syariah di Indonesia. Semoga pembahasan kita kali ini itu dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman bahwa Islamic Social Finance itu bukan hanya konsep ekonomi Islam, tetapi juga solusi sosial yang relevan untuk kehidupan modern. Terima kasih sudah mendengarkan video saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.